Halo, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Deh, Pak Rizko keluar lagi. Bu Sri udah muncul rekodnya belum? Udah ya? Sudah Bu, udah muncul nih ada tanda. Sudah. Ya Bu. Udah ya? Udah muncul rekod Pak? Udah Pak. Ya Bu. Udah Bu, udah. Pak Rizko. Ya Bu, ayo Bu, saya siap. Lagi banyak masalah emang nih Bu, wajib di coaching emang kalau begitu. Ini kenapa kita kelompoknya jadi cuma berdua doang ya? Latihan soalnya ini lagi latihan. Latihan. Jadi pakai konsep Tirta berarti Bu ya? Ada tujuannya. Konsep Tirta, terus kita tuker ya. Ibu jadi coaching dulu, saya jadi coaching, terus sebaliknya begitu ya Bu. Boleh Bu. Masalahnya itu tulis dulu oret-oretan dulu tuh Pak Rizko. Boleh Bu, boleh. Biar gak terlalu kaget. Bu Ikrim. Saya tadi mau. Halo, Bu Ikrim. Saya mendengarkan pertanyaannya sebelum. Oh Bu Dede jalan ini soalnya. Jalan banyak. Ya. Apa kita nih? Iya. Pak Rizko mau apa? Iniannya tentang apa permasalahannya? Saya sih dulu orang lagi. Jadi Bu, memang di pembelajaran ya khusus saya Bu ya? Ini mah bebas. Ini mah katanya yang umum juga boleh. Oh, yang umum juga boleh. Kayaknya iya sih. Yang lagi urgent sih sekarang kayaknya apa? Di kelas gitu Bu, di pembelajaran. Waduh, itu mah susah, itu mah kudu. Gimana kan kalau saya mah Bu, itu apa namanya kan kelompok ya. Halo, gimana Bu Ikrim? Biasanya kelompok. Cuman dengar nggak? Masalahnya begitu. Kalau di kelompok itu kan ada yang dominan 30 menit untuk Bu Ikrim. Ada yang menit untuk Bu Siti. Oh iya. Banyaknya begitu. Jadi yang ngerjain dari kelompok itu ya cuma 1-2 orang. Bu Mistuti juga sama. 30 menit itu untuk menjadi coach dan menjadi coach. Itu enggak Bu Pak Rizko? Kadang anak yang nggak dapet kelompok suka nggak ditemenin. Maksudnya dia akhirnya belum dapat kelompok itu pernah nggak? Ada begitu, ada. Iya, sama menjadi berarti coach. ya. Bu Ikrim menjadi coach. Itu Bu masalah saya sih. Oh berarti masalahnya berbeda-beda itu ya? Masalah Bu Ikrim dan masalah Bu sama apa namanya jadi coach. Bu Ikrim guru-gurunya ada beberapa siswa yang memang kurang aktif, jadi akhirnya ketika pembagian di kelompok selanjutnya akhirnya dia nggak mendapatkan kelompok. Saya punya masalah misalkan anak suka belajar. Itu berarti Pak Rizko mau tujuannya apa nih? Hanya mau bikin terus. Berarti ceritanya nih Pak Rizko sebagai guru, terus saya jadi apa nih? Mau jadi Mau jadi coach dulu ya? Rekan sejawat aja gitu ya? Ceritanya di sini ya? Boleh. Ya antar-rekan aja ya. Berarti ya kalau saya rencananya mau pakai kasusnya itu guru sama murid aja saya maunya. Yang punya masalah. Guru sama murid. Ntar saya ntar pas Pak Rizko jadi coachnya, saya coachingnya itu saya berarti sebagai murid ya. Saya rencananya mau masalah sama ini sih yang ringan-ringan aja lah. Masalahnya ya. Misalnya tentang kondisi murid ya. Murid misalnya gini nih, bisa nggak? Atau mungkin gini aja Bu, kalau itu Ibu kira-kira lagi ada masalah apa atau yang realnya? Oh yang sekarang, yang realnya gitu. Yang realnya ya. Jadi coach kalau yang coach itu gampang itunya. Yang punya masalah itu coach. Nanti treatmentnya. Coach, gimana coach itu kan gurunya, pelatih. Oh treatmentnya ya. Kemudian yang kadang-kadang tapi ini karena Bu Dede lagi nanganin banyak kelompok. Jadi bagi-bagi aja kalau misalkan kekurangan. Kalau saya gini aja, saya ini sih nemuin ini loh Pak. Apa, Bu? Jadi saya pernah punya murid. Saya pernah punya murid, ternyata murid itu punya anak sekolah di sekolah saya yang sama. Tapi kan murid saya itu kan cewek ya. Berarti ibu-ibu dong orang tua muridnya. Terus murid saya ini
anaknya laki-laki. Ya. Ya, Ya, jadi paham berarti ya? kalau saya orang tua mah cucu ya, berarti yang sekolah itu anaknya murid saya gitu. Oke ya, lanjut. Ya kondisinya kan anak-anak sekarang ini Pak, mereka itu secara umum sih saya ngelihatnya di tiap kelas juga. Enggak mau antara guru dengan murid, Anak-anak mau lebih punya masalah dengan guru, mau enggak silakan aja. apa ya, keperilakunya itu saya Pak, punya guru perilaku tapi guru kejarin susah tidak misalkan. fokus, nggak Gimana ya belajar, caranya untuk terus nggak mau mager kayaknya gitu ya. Mager ya, Bu. Mager. Mau Ya, hampir sama entarnya jadinya ke kayak teman Paris kok sejawat. jadinya. Ya. Kalau saya maunya Paris kok jadi kayak guru pengennya. Jadi saya cerita, saya punya masalah, ntar Parisko yang nanganin. Jadi gini aja mungkin ya, nanti saya sebagai murid saya punya masalah, Pak gimana ya Pak? Nanti gini aja Bu, kalau penangkapan saya kayaknya Ibu ceritain masalah ini aja. Maksudnya Ibu sebagai seorang guru punya orang tua, punya murid sekarang anaknya sekolah di tempat Ibu, perilakunya kurang fokus, terus nanya ke saya begitu. Oh gitu. Begitu ya. Oh ya udah. Kalau apa enggak ini aja Pak Rizko misalnya biar beda. Kalau Pak Rizko kan berarti dengan saya rekan sejawat. Ntar kalau saya gantian jadi koci sama Pak Rizko sama rekan sejawat juga. Itu katanya dari pribadi yang sedang dirasakan aja gitu katanya. Oh, bisa sih. Coba ntar dulu ya. Coba ntar dulu kita lihat dulu. Sebentar ya. Takutnya harusnya yang sesuai dengan realita gitu. Baiknya gimana tuh? Oh, di sini topik atau hal yang akan dijadikan bahan percakapan coaching bisa merupakan situasi sehari-hari, baik sebagai guru maupun pribadi. Bahkan bisa merupakan topik yang sangat sederhana. Ya. Jadi ini di sini nggak nggak ditentuin harus sebagai apa dan bagaimana. Maksud saya gini loh Pak Rizko. Jadi di kasus yang saya nanti coachnya itu adalah guru, coachingnya adalah murid. Kalau di kasus Pak Rizko, coachnya adalah rekan antar sejawat. Jadi kayak curhat gitu ya. Kalau Pak Rizko lebih betul, kan. Kalau saya mah maunya guru sama murid. Jadi saya sebagai murid. Ya. Jadi nanti jadi coach, sebagai murid begitu. Iya, jadi saya ngobrolnya nanti pakai bahasa murid gitu. Gimana? Boleh, terserah aja Bu. Gitu ya? Ya. Boleh, oke. Siapa dulu yang mulai? Ibu dulu sebagai coach. Ai. Ntar Pak Rizko. Saya lihat ini dulu, lihat panduan. Biar percakapannya agak-agak enak ya. Bentar ya. Bentar Pak Rizko. Boleh Bu. Man, lo apa masalahnya lo? Banyak belajar tapi kadang di kelas belajarnya secara teknis. Oh, kendala teknis mau belajar ya. Ya. Boleh Bu? Ya, coba ya latihan dulu. Ya boleh Bu. Kan ceritanya di ruang guru nih ya, tempat ruang guru. Nah, tujuannya berarti yang pertama ngebuka coachnya dulu atau coachnya? Biasanya sih coachnya dulu biasanya nanya. Ya. Oh, saya dulu gitu yang mau. Saya coaching kan nih. Iya, coach dulu biasanya. Dulu biasanya kan. Iya. Jadi saya mau nanya, ini saya kan ada masalah ini di pembelajaran gitu kan Bu bahasa basinya ya. Iya. Nah, begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan gitu Bu di pikiran saya, dalam hati saya terbenak gitu ketika saya belajar. Kebanyakan kan saya pakai kelompok nih Bu. Ya, model pembelajarannya kan
dibagi menjadi beberapa kelompok. Di mana memang ada permasalahan, yaitu yang pertama, siswanya ketika di dalam kelompok itu ada beberapa siswa dalam anggota kelompok yang aktif, yang mengerjakan ya hanya 1-2 orang saja yang jadi penggeraknya. Dan juga kasusnya beberapa di pembagian kelompok kedua, karena di kelompok pertama dia ketahuan tidak bekerja gitu ya, atau pasif, akhirnya siswa lain tidak mau memilih dia sebagai anggota kelompoknya gitu, dan cenderung ketika disatukan dengan kelompok dia cenderung jadi males lah saya sekelompok sama dia mah nggak kerja. Kira bagaimana Bu? Iya, Pak Rizko sendiri ketika menceritakan hal ini kepada saya, tujuannya apa yang tujuan Bapak ingin harapkan dari hal ini? Ya, tujuannya sih saya pengen dapetin salah satu ide atau solusi lah gitu dari permasalahan saya begitu di dalam kelompok. Baik ya. Dicatat kali Bu pertanyaannya Bu ya. Iya, ini saya lagi, ini kan ceritanya lagi, ini berarti udah masuk ke Tirta kan, ini teh nih tujuannya nih, berarti tujuannya ini Bapak pengen mendapatkan solusi dari permasalahan di dalam kelas ya. Seringkali dalam tugas kelompok itu anak-anak itu kok ada yang nggak aktif gitu ya. Terus ya, akhirnya ya gitu kan, udah tujuan kita udah nih ya, berarti ya di masalah Pak Rizko tujuannya udah ada ya. Tujuannya mau adalah pengen dapat solusi dari permasalahan yang tadi, dua pasif sama pembagian kelompok. Ya, oke. Pembagian kelompok ya. Baik. Saya lagi nulis itu tujuannya ya. Terus yang refleksi tadi tuh hari ini dikumpulin apa gimana Bu? Itu iya kali di akhir ya kayaknya ya. Di akhir kali ya, nanti di akhir ada refleksi. Ada apa besok gitu? Besok sih benernya kayaknya downloadnya sekarang siap-siap. Kalau kata saya kayaknya ada di bagian yang bawah kali ya. Biasanya kan kalau ngedownload kayak yang PI itu loh Pak. Kalau PI kan di download juga kan waktu itu? Iya. Ya kayaknya mungkin di bagian, cuma saya belum melihat ke bawah, bagian bawahnya ya. Belum saya lihat. Oh baik, itu ya Pak Rizko udah ya tadi ya. Jadi menurut Pak Rizko, permasalahan yang Bapak hadapi ini apakah menjadi hambatan dalam kegiatan mengajar Bapak di kelas? Ya pasti Bu, itu menghambat sekali gitu, karena kecemburuan lah gitu. Kelompok kan kita pasti nilainya sama-sama gitu Bu, ya satu untuk semua, mau untuk satu gitu. Tujuan identifikasi ya, udah identifikasi ya, kenyataan ya udah Tirta. Kalau dari Pak Rizko sendiri itu sudah hal apa yang sudah Pak Rizko rencanakan ke depannya, kira-kira apa kira-kira nih dari yang mungkin dari pengalaman dari tiap kelas-kelas, mungkin kan tiap kelas pasti beda ya, walaupun mungkin secara umum memang anak-anak yang malas, bukan malas sih, maksudnya motivasinya kurang, kemudian pasti dia juga kesiapan dirinya tidak sama kan ya, dengan satu sama lain itu kan nggak sama dia. Pasti memang ini berpengaruh juga sih ketika tugas kelompok. Nah, mungkin Pak Rizko, kira-kira dari sekian kelas yang Bapak ajar, selama ini Bapak menanganinya seperti apa? Iya Bu, jadi memang yang kepikiran gitu Bu, rencana yang saya pikirkan gitu mungkin salah satunya adalah ada beberapa yang tidak mendapatkan kelompok gitu. Ini salah satu caranya adalah saya mengundi begitu Bu, mengundi peserta tersebut
digabungkan menjadi satu kelompok begitu, jadi semua pasti mendapatkan kelompoknya begitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk memberikan peran begitu Bu. Yang pasif ini kan kebanyakan nggak ngapa-ngapain gitu Bu ya, tiba-tiba dapat nilai aja gitu ya. Nah untuk selanjutnya saya mau menerapkan sebenarnya Bu bagian peran-peran dalam kelompok tersebut gitu. Jadi setiap anggota kelompok itu punya perannya masing-masing begitu Bu. Misalnya ada yang tugasnya ngapain, ada yang tugasnya mendokumentasi mungkin, ada yang tugasnya membuat suasana yang gembira dan lain sebagainya. Terus kalau untuk yang penilaian, saya mau menambahkan penilaian individu dalam observasi kelompok begitu paling. Itu sih yang pengen saya rencanain gitu. Baik, itu rencana dari Pak Rizko ya, maksudnya. Ya, betul. Jadi menyikapi kelompok murid-murid kita yang tidak aktif ini memang, ya itulah guru memang perlu ada kreativitas ya, kreativitas. Kita melihat memantau perkembangan pembelajaran kita di dalam kelas. Kita bisa melihat, maksudnya mengevaluasi dari setiap pembelajaran yang kita lakukan itu kita refleksi kira-kira apa nih sebenarnya yang akan kita ini kan. Tapi selama dalam pembelajaran Pak Rizko, ketika refleksinya anak-anak bagaimana ungkapan perasaan mereka? Refleksinya sih kebanyakan mereka yang kan gitu Bu ya. Ya siswa-siswa yang aktif aja gitu. Belum siswa yang masuk tadi ketika refleksi itu tidak mengangkat tangannya begitu. Jadi kan memang ketika saya mengajukan pertanyaan refleksi gitu ya, siswa tersebut tidak mengangkat tangannya, tetapi siswa yang aktif justru malah yang mengangkat tangannya begitu. Saya pengen juga keaktifan itu bisa menular lah begitu dari yang aktif menuju yang pasif. Yang saya takutkan itu tadi ya, yang aktif ini akan mengikuti yang pasif, takutnya seperti itu Bu. Karena ada kejenuhan juga begitu. Kalau dari Pak Rizko sendiri pernah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang belum aktif ini untuk maju ke depan belum? Pernah nggak? Udah sih Bu, kadang kalau mereka lagi nggak fokus nih Bu misalnya gitu ya, dia lagi nggak fokus, saya biasanya langsung menanyakan pertanyaan ke kelompok, ke individu tersebut. Misalnya kan saya lagi muter nih, lagi scaffolding misalnya, lagi muter membantu siswa yang lain gitu. Akhirnya saya nanya ke dia, kamu hari ini udah mengerjakan apa saja? Dia biasanya ada jawabnya karena kan pasif ya, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi saya biasanya langsung memberitahukan kepada ketua kelompoknya untuk memberikan pekerjaan untuk tentang ini begitu, mendidik ini gitu. Ini itu bukan saya. Jadi memang ini sih ya Pak Rizko, kondisi kayak begini saya juga kadang suka merasakan juga, di mana anak-anak itu kan apalagi sekarang penerapan masuk sekolah itu berdasarkan zonasi ya Pak ya, zonasi. Jadi kadang saya juga ngelihat sih memang dalam, kalau di saya itu, sekolah saya itu kan di pinggir jalan ya, udah gitu memang sekolahnya itu brandingnya adalah sekolah atlet. Jadi kalau atlet itu lebih cenderung kinestetik Pak. Betul. Jadi saya sering ngedapatin di dalam kelas itu anak-anak itu lebih kepada kinestetiknya. Dan biasanya sih memang ketika lagi ngajar itu mereka senang tuh kalau seandainya dalam pembelajaran itu lebih kepada gerak ya. Apalagi kalau ice breaking dia ini bener ngangenin bener tuh Pak kalau ice breaking. Tenang Dede ya. Bu, Bu, ice breaking lagi Bu. Aduh, ice breaking melulu mah. Atuh kapan ininya? Iya, demen yang kayak begitu. Nah, biasanya sih saya memang dalam melakukan penilaian kita kan ini ya sudah bisa melihat dari melihat dari kemampuan anak-anak tuh ya.
di pembelajaran yang diferensiasi itu loh Pak, kesiapan diri mereka itu kan kesiapan belajar kan beda-beda ya, beda-beda anak itu. Jadi kadang saya memang dalam menentukan kualitas si A dan si B-nya ini kadang beda. Jadi ada anak yang memang dia takut maju. Ada yang kayak gitu Pak, takut maju. Jadi saya ngelihat nih anak ini kenapa dia nggak mau gerak, terus nggak mau maju. Telisik memang ini Pak, lebih kepada biasanya ke latar belakang keluarga ya. Ya. Sama nggak sih Pak? Kira-kira sama biasanya Bu, ada permasalahan di keluarga, atau mungkin misalnya masalah finansial, atau melihat orang tuanya berantem dan sebagainya. Jadi faktor eksternal itu Bu. Iya, jadi kadang hal-hal kayak begitu mempengaruhi pribadi dia Pak. Jadi dia itu maaf ya, mungkin nggak pede ketika berinteraksi temennya. Saya merasa saya diem aja, akhirnya diem ya. Terus memang juga dari kayak asupan mungkin gizi juga ya berpengaruh juga sih Pak. Maksudnya anak yang memang yang di rumahnya ini jadi dia ya udah terbiasa gitu ya stimulus dari orang tuanya gitu. Jadi sama nggak ya Pak Rizko di kondisi kelasnya anak-anaknya kayak gitu juga? Ada sih Bu beberapa yang seperti itu juga mungkin. Jadi ini kalau dari rencana Pak Rizko ya, tadi mau mengundi, ini sebenarnya bagus sih Pak, mengundi itu kan berarti anak-anak itu mendapat kelompoknya itu bukan pilihan mereka ya. Betul Bu. Nih pernah juga kadang anak-anak itu, ayo sekarang bikin kelompok, ibu kelompoknya sendiri aja ya Bu, milihnya itu paling demen Pak dia. Akhirnya milih sama teman-temannya gitu. Nah itu dia, akhirnya tuh Pak milih yang pada bisa-bisa semua. Mereka mikir pengen cepet udah masalah pengen cepet selesai gitu ya. Ini dengan mengundi tadi Pak Rizko bisa ini ya, jadinya maksudnya bisa kecampur ada gitu, Bu. Iya kolaborasi, maksudnya anak-anak yang ini bisa ngebantu teman-temannya juga. Terus yang kedua tadi apa Pak Rizko perannya? Itu Bu tadi berbagi peran ya. Dikasih peran-peran gitu Bu. Kalau saya sih pikirannya tema-tema kayak kerajaan gitu Bu. Misalnya ketua kelompoknya namanya perannya sebagai raja begitu Bu. Raja ini memanajeri stabilis siswa-siswa anggota kelompoknya. Terus yang kedua misalnya ada pelukis gitu Bu, pelukis kerajaan. Karena pelukis kerajaan ini misalnya tugasnya adalah mendokumentasi kegiatan diskusi misalnya. Terus ada lagi misalnya tulis gitu Bu, penulis kerajaan misalnya, di mana tugasnya mencatat hasil diskusi gitu. Ada lagi badut kerajaan gitu Bu, yang tugasnya membuat suasana menjadi ria atau cair dalam diskusi begitu. Terus ada juga misalnya yang jubir atau juru bicara kerajaan yang tugasnya nanti pada saat presentasi itu dia yang akan berbicara begitu. Paling dibagi peran-peran yang mungkin temanya tema-tema kerajaan begitu Bu, yang lebih menarik dan inovatif saja begitu. Ya. Tapi ini peran yang Bapak munculkan di dalam grup kelompok dengan jumlah yang mereka anggota kelompoknya sesuai. Jadi semuanya kebagian. Ibu. Nanti ada 6 kalau nggak salah. Jadi kan biasanya kalau di SMA itu siswanya 36 Bu. Dimana biasanya dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi masing-masing itu 6 siswa biasanya. 6 siswa ya. Ya betul. Berarti memang ini udah ini juga maksudnya sudah terbagi-bagi ya, maksudnya masing-masing udah ada perannya masing-masing. Jadi kalaupun mereka tidak kelihatan ininya, tahuan ya, maksudnya kalau perannya nggak dikerjain kelihatan gitu. Betul. Terus yang ketiga tadi apa Pak Rizko rencananya? Penilaian individu ya. Pengen melaksanakan penilaian individu begitu Bu. Jadi pengen buat rubriknya nanti. Kalau individu tuh saya melihatnya dari bagaimana dia berdiskusi begitu, dari dia menyampaikan pendapatnya di dalam kelompok gitu. Jadi ya penilaian asesmen formatif gitu Bu, tapi lewat diskusi kelompok begitu. Saya
sih rencana pengennya begitu, cuman belum kesampaian gitu. Iya. Ya baik. Ini tinggal ininya aja sih, Pak Rizko sudah ada rencana ya. Tinggal diiniin aja ini, Pak Rizko. Kira-kira menurut Pak Rizko dari rencana yang Pak Rizko akan lakukan ini, kira-kira menurut Pak Rizko ini akan efektifnya dalam hitungan skala 1 sampai 10 nih, kira-kira efektifnya akan kayaknya sih gimana dari Pak? 1 sampai 10 sih kayaknya 8 gitu, mudah-mudahan. 8 ya. Tapi masih ada minus-minusnya dikit gitu ya, tinggal kita ngobrol kondisi kelasnya bagaimana. Baik. Ya sudah, ini sih Pak, kalau menurut saya ini dari rencana Bapak sudah bagus ya. Bapak udah berupaya untuk untuk merencanakan proses pembelajaran di tugas kelompok kedepannya bisa lebih baik lagi ya. Jadi memang seorang guru itu harus bisa memberikan sesuatu yang terbaik buat murid-muridnya ya. Dimana memang sebagai guru itu harus bisa menjadi among bagi murid-muridnya. Semoga berhasil Pak Rizko, dan dari rencana ini bisa terlaksana dengan baik. Ya Bu, amin, mudah-mudahan Bu. Berapa menit ini Pak Rizko? Nggak tahu saya juga. Mulai tadi kita jam berapa? Mulai kayaknya tadi jam 11:20 kali tadi ya. Nggak berasa tadi ngobrol akhirnya bentar banget tadi. Iya ya. Ini udah mau jam 6. Gantian dulu lah, ntar kalau kurang-kurang apa gimana nih Pak Rizko? Boleh Bu, boleh gantian. Gantian ya? Ya, boleh. Berarti jadi guru Bu ya? Ya jadi guru, saya murid. Saya itu mau masalahnya tadi, coba Bu ulangi lagi. Masalahnya motivasi belajar saya istilahnya pokoknya kayaknya agak males gitu ya, karena di kelas itu Pak teman-temannya pada bikin circle gitu, terus akhirnya karena kondisi misalnya nih kondisi saya sebagai murid ini kondisi yang latar belakang ekonominya tidak terlalu baik, jadi saya minder nih Pak ceritanya. Padahal sih sebenarnya saya ini sebagai murid bisa, kemampuan saya itu bisa gitu ya, bisa untuk belajar dengan sungguh-sungguh. Cuma karena ngelihat teman-teman saya pada main circle-an, terus milih-milihnya yang pada gitu deh, pokoknya sama teman-teman yang pada milih-milih teman, akhirnya kita nggak termasuk di dalamnya gitu Pak. Jadi mau di coaching supaya bisa motivasinya menjadi lebih baik lagi. Ya Bu, paling nanti coba kita lakuin ya Bu ya. Ayo. Iya. Ya udah. Boleh Bu. Bentar Bu, 5 menit Bu. 5 menit. Ya 5 menit bentar. Iya, boleh. Ayo Bu, lanjut lagi Bu. Bu. Ya Pak, oke. Ya, ayo Bu, lanjut. Tadi motivasi yang rendah, terus pasif ya Bu, sama kurang fokus gitu Bu. Kalau masalah di rumahnya kira-kira masalah apa Bu? Masalah di rumahnya ya itu Pak, karena dia tergolong ekonominya pas-pasan, tapi sebenarnya otaknya lumayan gitu. Karena melihat kondisi teman-temannya seperti itu, jadi dia
merasa tidak diajak sama temennya gitu loh Pak. Iya. Boleh Bu. Bu mulai kalau gitu. Ya, ayo. Assalamualaikum Pak. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Ada apa? Maaf Farisko, saya ngeganggu waktu istirahat Bapak. Ya, nggak apa-apa. Ya, silakan duduk. Silakan. Ya, makasih Pak. Yang mau sampaikan mungkin? Ya, gini Pak, saya itu agak sedikit terganggu sebenarnya di akhir-akhir ini karena ketika saya pindah kelas di kelas 8 ini, saya ngerasa teman-teman saya di dalam kelas itu kayak bikin geng-geng gitu loh Pak, maksudnya kelompok-kelompok. Terus saya ngerasa tidak diajak sama teman-teman gitu. Jadi saya ngerasa belajar itu jadi agak sedikit males Pak. Mau belajar itu jadi kayaknya datang ke sekolah itu jadi kayak males gitu. Oke, jadi karena di dalam kelas itu kamu merasa kurang diperhatikan gitu ya, temanmu gitu ya. Terus akhirnya merasa minder gitu ya. Iya Pak. Kira-kira memang kalau kamu di dalam kelas itu perasaannya bagaimana sih sebenarnya ketika terjadi hal tersebut? Ya saya merasa nggak nyaman aja Pak, nggak nyaman. Terus teman-teman yang lainnya pada pada milih kelompok atau mainnya dengan yang itu saja. Tapi sih sebenarnya Pak kalau lagi belajar kalau lagi belajar saya senang kalau belajar. Cuma kalau pas lagi ketemu dengan kelompok tugas-tugas tugas kelompok dari guru itu saya males karena teman-teman itu jadi kayaknya ke saya tuh gimana gitu. Kalau kelompok kamu agak males, tapi kalau pada saat ada tugas atau guru menerangkan kamu siap begitu ya? Iya, senang sih Pak, saya juga kalau itu mah. Gitu. Kira-kira kamu tahu nggak sih alasannya gitu atau faktor penyebabnya kira-kira gara-gara apa itu teman-temannya? Kayaknya teman saya ini Pak, karena ya Pak maklum lah Pak, saya makan keluarganya pas-pasan. Bapak saya cuma jadi driver ojol, ibu saya jualan di rumah. Jadi saya nggak kayak mereka Pak. Jadi kayaknya mungkin teman-teman saya itu ngelihat keseharian saya nggak kayak mereka. Jadi mereka kayak gimana gitu Pak ke sayanya gitu. Jadi seperti memandang sebelah mata gitu ya? Iya Pak. Yang kamu lakukan gitu ya. Lalu kira-kira kalau di rumah gitu ya, kamu belajarnya gimana sih kalau di rumah? Kan kalau di kelompok itu kan kamu agak sulit ya beradaptasi gitu ya. Kalau di rumah kamu belajar bagaimana? Kalau saya di rumah belajar ya biasa Pak, misalnya ada PR ya saya kerjakan, terus kemudian saya juga suka ditanya-tanya sama ibu saya, bapak saya juga suka nanya-nanya gitu. Cuma ya pokoknya kalau di rumah saya ini Pak belajarnya ya tetap mengerjain tugas-tugas dari guru-guru saya kerjain Pak. Ya, berarti karena memang kondisi finansial begitu ya? Iya Pak. Yang menyebabkan teman-teman mungkin memandang sebelah mata gitu ya terhadap dirimu. Ya betul. Iya. Kira-kira kalau rencana yang akan kamu lakukan gitu ke depannya untuk supaya kawan kamu itu kamu ada di seperti apa dari dirimu gitu. Apa yang bakal kamu mau lakukan? Kalau saya sih rencananya ya tetap menunjukkan kemampuan saya Pak di depan teman-teman saya. Karena kan memang sebenarnya saya sih kalau dari belajar saya punya kemampuan untuk bisa belajar, untuk menerima pelajaran dari guru ya.
Jadi saya rencananya sih mau tetap mempertahankan kemampuan belajar saya di depan teman-teman saya, supaya teman saya itu bisa melihat bahwa saya itu ya mampulah untuk melakukan semua itu. Oh, jadi memang kamu udah tahu ya permasalahannya sebenarnya di bagian apa gitu. Terus rencana yang bakal kamu lakuin juga tadi udah sangat bagus gitu. Jadi memang ketika kita kan begitu ya. Jadi ketika gitu, seperti apa ke depannya itu bagus tuh. Jadi ada pembagian kelompok lagi. Kamu harus benar gitu dalam mengerjakan gitu kan dalam tugas yang tadi kamu sudah sampaikan gitu ya. Iya Pak. Bener ngerjainnya gitu ya sesuai sama rencananya gitu. Ini kira-kira untuk komunikasi sama teman kelompok tuh bagaimana kira-kira atau sama teman sekelas sih kelas gimana? Ya kalau komunikasi sebenarnya ada sih Pak, beberapa teman saya yang biasa saya juga ngobrol ya, karena teman saya ini baik banget sama saya. Ya kita ngobrol biasa gitu. Cuma ada beberapa aja yang kalau nggak nyamannya itu aja Pak, kalau teman sama teman saya yang itu yang suka ngegeng itu, jadi saya kadang suka apa ya, nggak nyaman aja Pak, nggak nyaman. Kira-kira ada gambaran nggak sih kira-kira ketika kamu melakukan tindakan begitu yang tadi sesuai rencana kamu, kira-kira teman-teman ada gambar nggak sih tanggapannya seperti apa gitu? Kayaknya mungkin Pak kalau seandainya memang saya menunjukkan kemampuan saya, kemudian apalagi nanti gurunya, misalnya nih Pak, kalau lagi tugas kelompok nih, saya bersamaan sama mereka, terus pas mereka misalnya lagi butuh bantuan saya, terus saya bisa ngebantu, mungkin ini kayaknya Pak, teman saya itu jadi deket kayaknya Pak sama saya. Maksudnya jadi mau ngobrol lah gitu sama saya gitu. Nah itu bagus itu, luar biasa sekali ya. Lalu kira-kira yang memang harus kamu perhatikan gitu ya sebelum kamu melaksanakan rencana tersebut tuh apa kira-kira dari kamu persiapkan dulu nih apa mungkin kamu belajar dulu sebelumnya atau apa? Ya paling saya ini Pak, nanti kalau memang saya memang udah biasa sih Pak kalau mau belajar itu saya siapin buku-buku pelajaran kan malam-malam tuh. Terus saya lihat-lihat dari materi yang ada, saya siapin. Jadi besok tuh ketika di dalam kelas saya udah ada sedikit inilah Pak, udah nyambung-nyambung dikit lah gitu Pak sama pelajaran yang mau dikasih sama guru. Nanti berarti dimatengin nanti ya rencananya seperti apa, dimatengin kamu konsepin lebih baik lagi. Terus kira-kira komitmen kamu gitu untuk rencana tersebut tuh apa kira-kira? Komitmennya apakah kamu bersiap untuk berkomitmen gitu ya untuk rencana tersebut kamu jalankan gitu ya? Iya Pak, insya Allah saya mau komitmen sama rencana saya ini, karena kan saya pengen juga Pak belajar di sekolah ini biar benar, supaya saya nanti kalau udah lulus saya bisa nerusin ke sekolah tingkat SMA yang lebih yang saya inginkan. Terus nanti kan saya nantinya bisa ngebantu orang tua saya Pak. Iya bagus ya. Terus kira-kira dari sekian banyak teman atau guru ataupun keluarga gitu ya, siapa sih kira-kira yang masih membuat Anda masih kamu bertahan gitu dalam menjaga komitmen tadi gitu? Kalau saya selama ini yang bikin saya tetap sungguh-sungguh terus komitmen sama perilaku apa tugas saya di sekolah itu karena orang tua saya Pak. Bapak saya itu walaupun dia ojol, tapi bapak saya perhatian sama saya Pak. Perhatian, terus ibu saya walaupun dia jualan di rumahnya, tapi dia juga sama, tetap memperhatiin saya. Alhamdulillah lah Pak, orang tua saya, alhamdulillah saya masih punya
hal yang bikin saya bersyukur, punya orang tua yang baik sama saya. Berarti janji ya, komitmen ya? Iya Pak, insya Allah Lanjut Pak. yang ke rencana aksi, kayaknya ada satu pertanyaan kayaknya bagus ini. Apa tuh? Ya, upaya apa yang akan kamu lakukan untuk mencegah dan mengantisipasi terjadinya gangguan? Itu kan upayanya. Terus ada yang selanjutnya tuh, gangguan apa sih kira-kira ketika kamu menjalani ada nggak gangguan apa gitu? Oh, hambatan gangguannya Pak. Hambatannya apa? Iya. Biasanya sih Pak, ya hambatannya paling ya kata-kata teman saya aja sih Pak. Maksudnya dari bahasa omongan teman aja Pak, itu yang kadang menghambat saya. Jadi kadang saya masih suka kepikiran tuh Pak, kalau ada omongan orang, terus ngomong ke saya yang nggak enak, biasanya tuh mood saya agak sedikit berubah Pak. Yang tadinya semangat ngedenger omong, ya gitu dah Pak. Kadang suka bikin saya suka misalnya kesel. Tapi ntar kalau saya lagi pulang ke rumah, terus saya ngadu ke ibu saya, ke bapak saya, sama bapak saya dinasehatin Pak. Terus gimana tuh cara mengantisipasinya kalau ada yang ngomong kayak gitu lagi? Kata ibu saya sih jangan didengerin, kata ibu saya begitu Pak. Jadi nggak usah diambil hati gitu ya? Iya, kata bapak ibu saya. Baru 15 menit gue saya mau nanya begitu ya. 15 ya? Jauh. 15? Iya. Apa permasalahannya yang lebih itu lagi ya? Terserah sih ibu. Terserah ibu aja. Ibu yang mau jadi coachnya gitu. Tadi sih bisa sebenarnya dikembangin lagi aja. Gitu. Apa ya, biar permasalahannya agak ini kali ya. Saya juga lagi nyari-nyari kasus yang bisa agak mendalam ininya. Takutnya saya malah jadi terlalu ikut campur gitu kan ya, malah nggak muncul ide gitu. Tadi sih dari obrolannya ide yang akan produk atau ide tadi belum muncul. Cuma tadi apa namanya? Produknya apa? Gitu. Kayak misalnya kan tadi saya ada produknya tuh, saya bakal istilahnya individu misalnya, atau misalnya jadi bagi yang pasif saya kasih peran kelompok ya buat kerajaan gitu, tema kerajaan ide jadi produknya gitu. Kalau saya kan tadi ditanya sama Pak Rizko, kata Pak Rizko, kira-kira rencana kamu apa? Rencananya saya mau ini Pak, kan itu rencananya saya mau belajar apa sih, menunjukkan kemampuan, berarti kan harus belajar sungguh-sungguh kan? Betul. Itu masuk ke produknya? Ya motivasi jatuhnya itu ya, motivasi lebih ke kitanya tuh. Ya, jadi kalau emang siswa tuh kan umumnya kalau di siswa itu kan kita harusnya ke siswa sebenarnya. Cuman jatuhnya jadi kita tuh jadi lebih banyak campur gitu Bu kalau siswa gitu. Pasti. Ya nggak apa-apa, itu kan memang biar kelihatan ini kita kan, maksudnya jadi tertantang kita sebagai coach itu ke anak itu untuk membangun potensi. Masalahnya apalagi Bu selain itu, selain tadi dianggap sebelah mata karena masalah finansial? Ya itu aja dia minder. Mungkin mindernya kali Pak bisa diiniin Pak. Ya, mindernya bisa diangkat. Bisa diangkat jadi satu penyelesaian supaya anaknya ini bisa jadi pede gitu. Mungkin ini Bu ketika minder itu kan biasanya kamu ngeliat toko atau apa, misalnya saya ngeliat toko-toko nanti Pak. Kalau ngeliat toko-toko penting misalnya di YouTube misalnya gitu, yang dulunya dibully, yang dulunya minder. Bisa itu jadi panjang nantinya. Berarti ada tokoh, ada dimasukin ini ya Pak, tokoh inspirasi gitu ya? Tokoh inspirasi gitu ya. Oh iya. Boleh ntar kalau masukin pertanyaannya gitu kali ya. Iya. Itu kalau umuran sekarang anak-anak itu kan mereka inspirasinya memang harus diinikan
yang memang dikenal sama mereka ya. Ya betul, di generasinya mereka begitu. Berarti tokohnya yang dimunculin yang kekinian kali Pak ya? Iya betul. Saya lagi mikir nih yang dibully. Saya juga lagi ini. Kalau misalnya pengusaha kejauhan, mereka iya jauh. Iya makanya juga. Gen Z gitu. Gen Z yang ini. Hebat loh. Anak-anak penyanyi. Kalau yang terkenal siapa ya? Kalau YouTuber ada nggak Pak YouTuber? Makanya saya lagi nyari-nyari nih korban. Kalau nggak Telegram Pak, Telegram. Ya biasanya Telegram. Mandi. Coba dulu biar polisi ada. Ini laki-laki perempuan Bu? Perempuan Pak. Kalau perempuan lebih perasa kan? Perempuan dia, perempuan. Yang ini sih ada perempuan tuh. Bayu, sepi loh Bayu. Iya nggak apa-apa, saya sampai setengah memang. Nggak apa-apa. Saya pernah sampai maju. Apa? Oh Prilly Latukonsia. Ya Latukonsia. Konsina iya. Ya apa itu rumahnya di Tangerang. Kata-katain katanya dia. Kata-katain ya. Ya. Cukup terkenal kok si Prilly karena dia punya inian di apa? Yang beli ini nih. Di kota. Iya. Ya. Kalau bola mah di cewek mah mungkin ya tahu juga kalau si Prilly kan artis. Boleh itu Bu, ntar Prilly aja misalnya jadi korban bullying gitu sekarang. Ntar yang nyampein Prilly saya apa Parisco? Ibu, nanti kan biasa saya nanya tuh, ada nggak tokoh yang kamu suka gitu, yang dulunya minder juga gitu, terus tiba-tiba sekarang jadi sukses tuh ada nggak kira-kira? Oh gitu, ntar saya munculin si Prilly gitu. Prilly gitu boleh nggak Pak? Ya, siap. Berarti saya harus cari tahu ininya ya. Si tuan background keluarga dan lain sebagainya si Prilly ya. Boleh Bu. Semasa SMA kayaknya dia pernah dibully gitu. Iya. SMA 2 itu dia. Iya. SMA 2 apa berapa dia ya? Nggak tahu, lupa saya di SMA berapa dia. Takutnya SMA di Tangerang lagi dia, terbuyang saya. Tinggal sekolah lain ntar. Oh iya. Ya enggak lah, ini mah enggak, cuma lagi inian kita doang, kagak ngejelekin sekolah. Ya, kayaknya harus banyak yang dikembangin dan nanti mungkin saya kasih pertanyaannya kali Bu ya, nanti biar agak panjangan dikit. Biar agak panjang. Biar Ibu siap juga untuk jawabnya begitu. Kasih waktunya kan 30 menit besok Bu ya? 30 menit berdua atau gimana Bu? 30 menit berdua, 15. Oh 15. Kan kita kan ada 10. Iya. 15 kali 10 berarti 150 menit, 2 jam kan? Iya, bener sih berarti tadi 15 menit. Tadi 15 menit mah udah beres sih tadi. Udah beres ya? Udah tadi. Wah, pas 15 menit. Ntar kita latihan aja Pak, ntar kita latihan. Boleh. Latihan nanti ya, sebelum besok itu. Besok banget ya Bu, itunya Bu. Oh iya bener. Besok. Oh iya besok. Besok apa hari Jumat ya? Kayaknya Kamis dah, bentar lihat ini dulu. Saya ada LDKS lagi ke Puncak besok. Hah? Berarti berangkat besok? Berangkat besok ke pagi saya. Oh, tapi kan siang ya Pak kita? Iya, melipir dulu dikit. Iya, melipir dulu dah. Emang ini lagi zamannya saya juga di SMP nih sekarang mau ada LDK, cuman ada program apa ini? Yang bantuan olahraga ini Porak pekan olahraga apa gitu. Iya. Lagi pada kelas meeting. Jadi emang kalau konsep Tirta itu kan tadi tujuan. Ya, kalau tadi saya udah ngomong kan ya. Terus Pak Rizko tadi udah nanya kan ke saya. Apa Bu? Pak Rizko tadi udah nanya kan ke saya sebagai murid, mau ngapain kamu? Ini Pak.
Saya pengen cerita. Ya, ada ya tujuannya Ya, ya, betul. biar ada ininya. Ya. Jadi tujuannya ya pengen itu ya apa namanya pengen adaptasi dengan kelompoknya lah begitu Bu ya. Di kelas biar Kayaknya kalau udah nyaman. kesorean begini mikir juga susah guys. Ya, tapi kita udah ini Pak, kita tadi udah ngitin step-step lumayan ya. kita. Ya, Iya. step-stepnya udah kelihatan. Mudah-mudahan. I-nya udah ada, identifikasinya udah. Menggali kan? Menggali kenapanya. Kemudian R-nya rencana udah pada masing-masing udah, Pak Rizko juga udah, saya juga udah. Terus sama tanggung jawab, komitmen kan? Iya, Komitmen dari ininya. Udah sih itu udah kelihatan muncul, tinggal ditajemin lagi aja yang pas yang di saya ya, biar banyak muncul banyak pertanyaan, ide-idenya lagi, biar ide-ide dari si anak begitu Bu. Iya. Paling nanti ya itu memang berarti pertanyaannya belum menuju ke arah situ berarti. Nah, mungkin nanti gaya bahasanya kan juga beda ya Bu ya. Kalau gaya bahasa tadi tuh kayak masih terlihat dari guru ke guru banget gitu. Iya Pak, makanya kan saya ngejawabnya ini Pak. Ngejawabnya saya biar agak-agak sedikit apa ya bahasa anak-anak. Enggak lah Pak, kan saya pengen, maksudnya berusaha untuk kayak bahasa anak murid gitu. Enggak, pertanyaan sayanya. Oh gitu. Ya, untuk pertanyaannya ya kayak komitmen, takutnya anak nggak paham. Iya, agak sedikit itu Pak, direndahin lagi deh kayaknya. Bahasanya ya? Diturunin. Iya. Biar kayak ya ke muridnya bisa nyari-nyari di internet ini tadi, coba pertanyaan-pertanyaan yang pas, yang masuk gitu untuk identifikasi begitu, sama tujuan identifikasi, rencana aksi, sama tanggung jawab. Berarti tanggung jawab tuh nekenin komitmennya si siswa tadi berarti ya? Iya, si coachnya itu. Iya. Jadi sebenarnya sih kalau saya lihat ini kayaknya kalau ada coaching ini kan sebenarnya si coach ini cuma minta penguatan ya. Iya. Jadi si coach ini dia menggali. Bentar ya Pak, sebentar. Boleh Bu. Bentar, ada yang. Ya maaf Pak Rizko, itu apa, kakak saya ngejemput anak saya yang ngasuhnya sakit. Ini kita kayaknya suruh nulis yang ini Bu, kayaknya tulis refleksi dah kayaknya. Oh gitu. Iya. Nah, ituannya di sini nulisnya. Bu bisa download gak Bu? Ntar saya cari dulu ya. Itu ada di bawah ya? Di inian Bu, apa namanya, di Rukol hari ini, ruang kolaborasi modul 2-3 sesi latihan. Itu ada. Iya. Tapi saya nggak bisa download. Ini bentuknya kayak ini sih Pak. Bentuknya udah kayak PDF gitu, apa diituin? Tapi ini foto doang ini ya. Iya, gambar doang Pak. Nggak bisa download. Itu nggak ada tanda klik icon di samping untuk mengunduh lembar refleksi. Di mananya? Di laptop nggak kelihatan ya Bu? Ini saya buka laptop. Di laptop nggak kelihatan ya? Kelihatannya tabel 4, refleksi latihan coaching. Apa itu adanya di bawah? Bentar, kayak ke yang lain dulu, coba saya lihat ya. Coba Bu. Bentar ya.
Minta Bu sama yang lain Bu, minta Bu. Iya, ntar dulu nih belum dapet ini kayaknya. Gimana ya? Ntar Kak Adel, coba Kak Adel. Coba Bu. Iya, iya. Itu buat sendiri dari rumah buat impor. Saya suruh beliin ini nggak dibeliin, alasannya nggak ada duit. Pak, ya black ada. Pak, udah saya tanyain Pak di grup tuh. Belum ada yang nyaut kayaknya. Nanti apa kita tulis aja kali ya? Tulis dulu aja. Oh iya, di iya. Note mungkin. Oh, boleh, boleh, boleh. Ini satu ngasihnya masih susah. Ada nih Bu kayaknya Bu. Ada, bentar Pak Rizko nih. Saya mau. Udah ada Pak Rizko. Sama kan ya? Oh. Ini dapat dari siapa? Dari internet ya. Bentar ya Pak, saya lihat nih, belum saya lihat. Ya Bu. Nah ini kok belum bisa ya?
Kenapa saya? Iya hujan Pak. Oh nih udah nih, ada nih Bu Peti. Ada Bu Peti. Sama. Pak Dwi. Sama Pak. Oh udah Pak Dwi udah nyaut. Oh udah diisi itu mah. Ya. Tapi sama kayaknya Pak kali. Iya. Sama yang tadi sama nggak? Sama Bu. Ya kita pakai yang tadi aja. Kosong ya? Kalau yang tadi masih kosong. Iya. Ya Bu, kita isi Bu. Yuk. Ntar dulu. Masukin ke... Saya buka laptop dulu dah. Udah kelihatan belum Pak? Ini masing-masing Bu kayaknya Bu. Oh masing-masing? Iya. Kayaknya sih masing-masing ini. Oh kita ngisi sendiri aja gitu? Iya, masing-masing tadi berdasarkan saya pas jadi coaching, Ibu jadi coaching begitu. Oke. Jadi ini stop sharingnya. Saya ke Papa. Jadi ya tadi ya salah satunya itu tadi ya refleksi tadi ya. Tadi sih emang kendalanya kalau saya ngerasa tuh masih kurang ngalir gitu ya. Terus pas saya jadi coaching, terus saya juga masih bingung dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lontarkan begitu Bu. Oh yang pas Pak Rizko jadi coach, jadi coach. Jadi coach ya. Oh gitu. Karena mungkin belum ada persiapan kali untuk pertanyaan-pertanyaan tadi apa gimana gitu. Sama sih saya juga kalau jadi coach itu emang bingung kan Pak. Kan kita harus kita ibaratnya kayak dokter nih berobat nih orang sakit ke dokter. Emang dokter tahu dia mau ngasih apa obat kan nanya dulu, Ibu apa yang dirasakan? Saya mules dok, baru dikasih obat diatap misalnya. Iya. Ya kan treatmentnya dikasih obat itu karena memang si keluhan itu. Sama ini juga kan coaching juga gitu ya. Maksudnya saya sebagai tadi anak murid, emang kamu apa? Kan Pak Rizko tadi nanya. Iya. Ngerasain apa? Saya begini. Ya paling Pak Rizko kalau bedanya kalau dokter sama coaching ini mah Pak Rizko ngelihat kira-kira nih murid saya ini mau udah punya masalah ini dia mau bagaimana nih? Ya sebenarnya kan karena lebih dari ketidak ada pedean aja kan, pede, nggak nyaman, butuh ini aja sih. Terkadang anak murid itu butuh penguatan aja dari kita. Ini kita isi nih. Boleh Bu, isi Bu. Oke. Sampai jam berapa nih? Sampai jam 17:10. 10. Setengah jam kurang lebih. Hujan Pak Rizko di Ciledug, hujan nggak? Hujan ini Bu. Iya sama berarti. Koci. Ya.
Kalau mulai jam 2 kemalaman ya. Enak jam 1 mulai ya, Bu. Nih, kegiatan ini. Iya. Iya. Tapi kan mungkin banyak yang pada ini pertimbangannya. Kemarin-kemarin kan saya juga jam 13 lewat 10 baru 14.05 Pak saya baru keluar. 14.05. Iya. Iya pasti. Berarti kalau jam 2 berarti banyak yang nggak bisa. Iya kayaknya. Kalau Bu Adel masalahnya apa, Bu? Guru sama guru juga. Siapa? Bu Adelia. Oh, saya nggak tahu kan kita nggak tahu. Tahu ya? Ini ruangnya itu kan beda. Jadi saya nggak tahu juga ya Bu Adel mau bagaimana. Jangan nih. Ya Allah, nge-lag lagi WhatsApp-nya. Astaga. Umpan baliknya belum ya Bu kita Bu ya? Oh ya umpan baliknya ya. Umpan baliknya apa Pak? Buat ntar lu kalau buat siapa dulu nih? Ini umpan balik dari coach Anda. Ya udah Pak Rizko buat saya gimana tadi pas lagi jadi coach di kasus Ntar kali saya tulis aja kali Bu ya. Oh iya dah. Iya. Kalian biar kalian. Oke.
Saya cari celana dulu, nanti saya kabarin dan saya WA ya. Iya, iya, nanti saya cari celananya dulu di depan gitu ya. Oke, ya sama-sama. Assalamualaikum. Ya, ya Pak. Udah, lu hitung dulu. Nanti salah aja. Ya, halo, Wak. Ya, kenapa, Neng?
Bu, saya udah kirim ya. Bu. Iya, ya, kenapa Pak? Udah Saya dikirim? kirim. Oh iya, iya. Saya Iya. belum, masih lagi nulis hasil refleksi saya. Iya Bu, oke Bu, siap Bu. Oke, makasih. Ya.
5 menit lagi ya, Bu. Pak Rizko, udah saya kirim, Pak. Bu, terima kasih banyak. Terus saya lihat ya. Iya. Itu yang di akhir cuma satu doang kan, Pak Rizko, yang umpan balik dari Koci. Ini gak usah bikin grup lagi kita, Bu ya. Nggak usah lah. Berdua doang kan japri aja ya. Iya, nggak usah. Japrian aja kita. Tapi tuh Pak Rizko udah baca itu hanya yang punya saya. Belum nih, Bu. Ntar dulu saya mau buat grup dulu buat LDKS guru-guru besok sebentar. Oh iya. Iya.
Esther, oh masih ada kan berdua ya? Iya, masih Bayu. Orang jadi gini Bayu. Kita gabung ke grup satu lagi kali Bu ya? Oh udah nih kita keluar nih ya? Dari jam 17.10. Oke. Ya. Bu Dede, punten. Ini kita kembali ke main room ya Bu? Ya Bu, izin Bu. Izin ya Bu.